Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak sekalian, yang pertama, mengetahui jenis pekerjaan dalam bidang jasa. Yang kedua, anak-anak sekalian mengetahui sejarah cerita tentang Kali Gajah Wong yang berada di Yogyakarta. Selanjutnya, anak-anak mengetahui sebuah daerah yang dijuluki dengan Kota Seribu Industri. Nah, bagaimana pembelajarannya? Mari sama-sama kita saksikan cuplikan pembelajaran selanjutnya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari itu Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mall dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pagi hari, Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mall. Sampai akhirnya, pembicaraan Dayu, Ayah Dayu, dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mall yang Dayu kunjungi. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang pertama tentang pembuatan produksi buku. Pernahkah kalian mendengarkan istilah produksi buku? Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Selanjutnya, setelah buku diproduksi, barulah buku tersebut didistribusikan. Selanjutnya, setelah buku didistribusikan, barulah dikonsumsi oleh manusia. Nah, demikianlah kegiatan ekonomi yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan, tahukah kalian bagaimana asal-muasal proses pembuatan buku? Nah, ini dia informasinya. Setelah kalian mengetahui terkait mengenai kegiatan produksi, konsumsi, dan sebelumnya ada distribusi, ya, urutan yang sebenarnya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, silakan kita jawab bersama pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Benar sekali. Produksi kegiatan membuat barang, sedangkan produsen adalah orang yang melakukan pembuatan barang tersebut. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Ya, benar sekali. Distribusi kegiatan menyalurkan barang, sementara itu distributor adalah orang yang menyalurkan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Benar sekali, konsumsi kegiatan menggunakan barang, sementara itu konsumen adalah orang yang memakai atau menggunakan barang tersebut. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang salah satu kota di Indonesia yang memiliki karakteristik atau keragaman yang unik. Di antaranya adalah terletak Universitas UGM, singkatannya adalah Universitas Gadjah Mada. Nah, ada juga universitas lainnya yang ternama di kota Yogyakarta tersebut. Nah, tahukah kalian ternyata di Yogyakarta ada sungai bernama Kali Gajah Wong. Nah, ini salah satu cerita tentang Kali Gajah Wong. Hari itu, Kisah Pawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya, Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Kisapa Wira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat kerajaan Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengilap. Sekarang, ayo kembali ke kandangmu, kata Kisapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Kisapawira memang memperlakukan Ki Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran, Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Kisapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya, rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam. Karena bisul itu, ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki Kerti Pejok, untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Ki Sapawira. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku, jawab Ki Kerti Pejok. Nah, anak-anak, cerita tersebut dapat kalian sambung untuk membacanya di halaman 91-92 dan seterusnya. Nah, adapun beberapa hal yang dapat kita petik adalah yang pertama terkait mengenai materi tentang tokoh. Nah, jika ada pertanyaan, siapa di antaranya tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Nah, anak-anak sekalian tinggal membacanya. Nah, di antaranya ada siapa? Ada Ki Sapa tadi ya, Ki Sapawira ya. Nah, Ki Sapawira. Nah, selanjutnya ada siapa lagi? Ya, ada adik iparnya ya. Adik iparnya bernama siapa? Ki Kerti Pejok. Siapa lagi? Ya, gajah ya. Gajah yang bernama siapa? Bernama Kiai Dwi Pangga ya. Nah, itu tokoh-tokohnya. Untuk cerita selanjutnya mungkin bisa anak-anak bisa menambahkan ya siapa tokoh selanjutnya. Ada lagi atau tidak ya? Silahkan dibaca teksnya. Selanjutnya anak-anak melihat latar. Latar itu tempat ya. Tempatnya di mana gitu kan? Nah, tempatnya di dekat Keraton Mataram ya. Nah, itu salah satu latar tempatnya ya. Ada unsur-unsur lainnya, misalnya adalah amanat. Nah, banyak sekali amanat yang bisa diambil dari cerita ini. Di antaranya apa? Tadi ternyata mereka adalah orang yang penyayang binatang. Jadi anak-anak semua, jika ada binatang di rumah, jangan disiksa ya, tidak boleh anak-anak. Jadi harus dijaga ya. Kenapa? Karena barang siapa yang menyayangi, maka akan disayang ya. Oleh sebab itu walaupun itu adalah hewan, tapi kita tidak boleh mengganggu ya. Kita harus menyayangi. Nah, banyak sekali amanah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Di antaranya apa lagi? Saling tolong menolong ya. Tadi Ki Kerti Pejok membantu abang iparnya ya untuk memandikan hewan. Seperti itu juga di rumah anak-anak sekalian. Kita bisa saling membantu, khususnya membantu orang tua. Wajib hukumnya ya, membantu kakak, membantu abang, membantu adik dan lain sebagainya. Nah,
Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian tentang kota seribu industri? Ya, simak tulisan berikut ini. Tahukah kalian daerah dengan julukan kota seribu industri? Daerah dengan julukan kota seribu industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari kota Tangerang? Nah, Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Nah, kira-kira di daerah kita ada nggak daerah industri? Iya, benar sekali ada ya. Kalau daerah Belawan namanya Kim ya. Nah, jadi di situ daerah banyak industri, banyak pabrik-pabrik ya, dan lain sebagainya. Di Tanjung Morawa ya, dekat daerah Amplas, terus lewat lagi itu namanya Tanjung Morawa. Juga di sana ada terdapat banyak pabrik dan beberapa tempat lainnya. Itu salah satu industri. Namun tidaklah sebanyak di kota Tangerang yang sehingga dijuluki dengan kota seribu industri. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah wawasan kita semua ya, perhatikan kegiatan Ayo Berlatih berikut ini. Apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi diri kalian? Nah, pastinya ya banyak sekali keragaman yang ada di sekolah kita ya. Nah, jadi apa manfaatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang pendiam? Nah, jika di sekolah ada teman yang pendiam ya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, jawab anak-anak semua ya. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang berbeda agama? Nah, silakan dijawab. Selanjutnya, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Nah, Ustaz tunggu ya jawabannya. Silakan kirimkan ke guru masing-masing. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.